Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen, penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya UU Muhyiddin. Saya mengajar di SMK Kerja Bakti Utama Limbangan Garut. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 525211261. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, semua pada baik, sehat. Sekarang kita kembali lagi pada pembelajaran ya, seperti biasanya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, biar kita diberikan ilmu yang manfaat dan juga berkah. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan dipimpin doa dulu. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah kita sudah mengucapkan doa dengan surat bacaan Al-Fatihah ya, di mana mudah-mudahan dengan adanya kita membacakan surat Al-Fatihah ya, kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Terus karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, tentunya kita dibiasakan untuk menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siap? Oke, kalau siap silakan beri dan dipimpin satu orang saja. Indonesia Raya kedua, Indonesia Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku Semua bangga gimana bangganya untuk Indonesia. Indonesia
Merdeka, merdeka, tanah purnamiku yang kita Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sebelum kita masuk materi, kita cek dulu kehadiran ya. Citra hadir. Dia bisa, Disti, Yati, Sumiati, ada Zelda, Nabil, Berliana. Kenapa kita harus bertoleransi ya? Banyak manfaatnya. Ada yang tahu toleransi itu seperti apa? Toleransi itu adalah menghargai sesama manusia ya. Terus menghargai juga alam, sama itu toleransi supaya tercipta kehidupan yang rukun, damai, sejahtera. Terus terhindar dari segala bentuk perselisihan. Manfaatnya sangat banyak untuk kita. Baik dalam kehidupan sosial, ya, bermasyarakatnya, di keluarganya, maupun di instansi yang lainnya. Nah, itu sekilas tentang toleransi ya. Terus apa kaitannya pembelajaran sekarang itu dengan pembelajaran sebelumnya? Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Nah, peran dan keteladanan tokoh ulama yang ada di Indonesia. Ulama terdahulu yang sangat berjasa sekali ya ketika memerdekakan negeri ini, ketika berdakwah. Kenapa berdakwahnya itu tidak banyak orang yang menentang, sehingga di Indonesia sekarang itu mayoritas kan beragama Islam. Padahal sebelum agama Islam masuk sudah banyak agama lain, ya seperti agama Hindu, Buddha, ya Kristen dan yang lainnya. Itu banyak agama. Jadi Islam itu bukan agama yang pertama masuk ke Indonesia. Kenapa? Apa yang dijunjung oleh para ulama terdahulu? Ternyata mereka itu mengedepankan toleransi. Ya, tidak ada paksaan. Mau ikut agama manapun silahkan. Terus tujuan pembelajaran ya di sini menguatkan kerukunan melalui toleransi. Tujuan pembelajaran kita tidak terlepas dari yang namanya sumber hukum Islam. Jadi tidak dasarnya ada ya. Toleransi dasarnya ada dalam Al-Quran. Sebetulnya bukan Quran surat Yunus saja. Ada surat Al-Maidah, ada surat yang lainnya, dan hadis yang lainnya juga banyak. Nah, Kang untuk pertemuan kali ini hanya menampilkan satu saja dasar hukumnya kita untuk bertoleransi. Bertujuannya apa? Kita juga dapat membaca Quran surat Yunus, satu surat Al-Quran ya. Itu kan ibadah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Itu kira-kira bacaannya ya. Terus yang ayat 41-nya. Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum nabi mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya sudah ada, cuma nanti kita akan belajar tentang arti perkata ya. Tapi sebelum itu coba kalian bisa ini enggak baca bareng-bareng enggak? Bisa? So. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Oke, cukup ya. Bolehkah sekarang dibagi ke kelompok dulu? Boleh? Ada berapa kelompok? 4 ya. Nah, nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini ya. Di sini sudah ada sebetulnya tugasnya. Mulai dari kelompok ini 1 ya. Nah, nanti diisi itu namanya. Nah, kita sambil belajar, di sini ada tugas kelompok. Kalian bagi tugas ya, nanti kan hasilnya akan maju ke depan ya. Hasilnya akan maju ke depan. Terus hafalan juga ya, hafalan suratnya. Ada yang membaca, ada yang ditanya tajwid, ada yang di hafalan ya, ada yang tanya artinya. Itu aja dulu ya, bagi-bagi tugas. boleh gak apa-apa, silakan kalian mengeluarkan pendapat masing-masing, boleh ya, karena kan ini diskusi namanya ya, diskusi untuk menyajikan suatu project ya. Jadi ada kerjanya, masukannya. Ya, gimana? Yang itu? Jadi dibaca ayatnya dulu baru videonya semua. Iya tuh. Misalnya begini, potongan ayatnya. Amin kumayu minun. Macamnya itu pipi. Iya. Satu keterangan ini bertemu Iya. Ya gitu. Siap, mana lagi? Udah itu. Oke, yang hafalan dulu. Dari kelompok mana? Kelompok 1, siap. Silakan. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Membaca Al-Quran itu ada nilainya ya. Apalagi sampai hafal. Sampai hafal ya, ada nilainya, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan ya, itu ada nilai ibadahnya. Dan juga anehnya Al-Quran itu bisa membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita ya. Jadi seperti kita semakin banyak membaca ayat suci Al-Quran, maka tubuh kita atau dosa kita maka akan menjadi bersih ya. Ibaratkan gini ya, pernah ada suatu yang menceritakan ya, kisah ada seorang guru menyuruh muridnya, atau ada seorang murid bertanya, ketika bertanya kepada seorang gurunya, saya membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Gimana apakah saya berdosa atau tidak? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Sedangkan kan Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam. Berarti itu sudah menjadi tuntunan kehidupan umat ya, umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, di sana ternyata seorang guru itu memberikan sebuah
jawaban dengan memberikan seperti, silakan kamu ambil tuh tong sampah dulu sebelum saya jawab, atau keranjang sampah yang itu yang pada bolong, atau keranjang sampah kan bolong-bolong ya, kotor lagi, kalau tempat sampah berarti kok kotor. Sebelum saya jawab, coba ambil. Pas diambil, ambil air maksudnya ke sungai, terus bawa ke sini airnya. Satu kali tidak dapat air, dua kali sama tidak dapat air, tiga kali sama tidak dapat air. Tidak sadar, ternyata seorang guru tersebut itu sudah memberikan jawaban. Coba kalian perhatikan, atau kamu perhatikan. Orang yang membaca Al-Quran itu seperti itu. Coba perhatikan keranjang yang tadi kamu pakai untuk mengambil air. Kotor, bahkan bau. Ya, sekarang coba lihat. Ternyata keranjangnya sudah bersih. Ya, itu diibaratkan seperti itu. Itu hanya contoh ya. Jadi kita harus sering membaca Al-Quran. Al-Quran itu syifa, obat. Baik, kita lanjut materi atau proyek selanjutnya. Ya, kita tes dulu. Tadi kan sudah menghayati ayat atau Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan sudah ditugaskan atau sudah ada yang bertugas menghayati tentang ilmu tajwidnya. Ya, sekarang mau tes. Ya, tajwidnya. Dalam konteks atau ayat pertama, ayat 40 ya. Di sini ada wa minhum. Di sana itu ada apa? Siapa yang mau jawab di sini? Ada itu. Idgham mimi. Kalau idgham mimi berarti wa minhum may yu'minu. Berarti nyambung. Ya. Tapi di sini ada wa min, di sana ada idhar kholqi ya, sebelum ke idgham mimi ya. Di sana ada idhar kholqi. Terus ini ya, kalian harus paham karena kita kan belajarnya tentang toleransi. Nah, itu kan kita baru membahas tentang dasar hukumnya ya. Kita juga kebagian bisa membaca, bisa mempelajarinya. Nah, sekarang kita masuk pada materi, jangan menghilangkan materi pokoknya, tujuannya, yaitu tentang toleransi. Tadi kan toleransi yang kalian ketahui itu adalah menghargai, saling menghargai. Di kehidupan keluarga bisa diterapkan sikap toleransi. Ya, boleh. Udah dibagi tugas siapa-siapa sajanya? Yang mana? Tinggal dibaca aja. Jadi saya udah semua aja. Ini kan gambarnya ya. Nah. Udah. Oke, kita lanjutkan supaya waktunya tidak keburu habis. Kelompok 1 aja dulu ya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperhatikan masyarakat materi dari gambar 6.1 dan 6.2 dilakukan bagaimana hubungannya dengan toleransi. Dari gambar 2.3 dan 2.4 di atas bagaimana hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia. Kalau sudah bisa ditutup saja ya.
Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa selalu berdoa ya, supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Untuk penutup, kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.